Awal cerita dimulai di sebuah penjara di musim salju. Seorang kepala sipir memberikan dokumen kepada seorang wanita muda yang bernama Yesung. Dokumen tersebut berisi tentang sebuah kasus penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oleh seorang tahanan bernama Lee Yong-gu. Kemudian, Yesung membawa pulang dokumen tersebut. Lalu, ia datang ke sebuah tempat untuk mengunjungi seorang peramal dengan ditemani seorang temannya bernama Manbum. Peramal itu bernama Bongsik. Saat Yesung sedang diramal, tiba-tiba ada 3 wanita muda masuk ke ruangan tersebut. Dan salah satu wanita muda tersebut bernama Shin Bong-sun, anak dari Bongsik. Yesung bersama kedua temannya kemudian hadir ke sebuah gereja untuk mengunjungi seorang pastor. Dan pastor gereja tersebut bernama So Yang-ho. 예승이? Hai Rek, selamat datang di channelku. Di video kali ini, kita akan membahas drama Korea yang berjudul Miracle in Cell No. 7 yang rilis pada tahun 2013. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Dan seperti apakah alur ceritanya? Inilah Miracle in Cell No. 7. Di awal film, kita dibawa ke sebuah persidangan di mana ada seorang wanita muda bernama Yesung. Dia adalah seorang jaksa pembela yang ingin membuktikan fakta sebenarnya dari sebuah kasus yang terjadi karena Yesung adalah seorang saksi di TKP saat itu. Kita kembali ke masa lalu di tahun 1997. Saat itu, Yesung yang masih sangat kecil sedang menari-nari sambil menyaksikan film Sailor Moon di depan TV di sebuah toko bersama sang ayah yang bernama Lee Yong-gu. Ayah Yesung adalah seorang laki-laki berusia 40 tahun yang mengalami disabilitas mental dan memiliki kecerdasan yang sangat rendah. Di samping TV toko tersebut, Yesung melihat sebuah tas kuning bergambarkan Sailor Moon. Dia sangat tertarik dan ingin memiliki tas tersebut, yang mana tas tersebut hanya tinggal satu-satunya yang tersisa di toko itu. Dan hari itu, ayah Yesung belum memiliki uang untuk membelikan tas Yesung bergambar Sailor Moon. Yonggu berjanji akan membelikan Yesung tas itu setelah ia mendapatkan gajinya. Tiba-tiba, tas tersebut dibeli oleh seorang bocah bersama ayah dan ibunya. Karena tidak ingin menyesal dan kecewa, Yonggu memohon kepada ayah anak itu untuk tidak membeli tas Sailor Moon tersebut. Tapi karena pelakuan Yonggu yang aneh, ayah dari anak tersebut tidak terima, lalu dia menampar Yonggu. Yesung yang melihat ayahnya diperlakukan seperti itu tidak terima dan mencoba melerai. Namun, Yonggu yang memiliki keterbatasan mental sambil terus memohon agar tas tersebut jangan diambil, masih saja terus ditampar. Sampai akhirnya manajer toko tersebut berhasil melerai. Di malam hari setelah kejadian tersebut, Yonggu berjanji akan membelikan tas Sailor Moon untuk Yesung saat hari pertama dia sekolah. Meskipun mereka hanya tinggal berdua dan memiliki ekonomi yang kurang, mereka terlihat sangat bahagia dan tidak pernah mengeluh. Keesokan paginya, Yesung mengantar sang ayah untuk pergi bekerja dan tidak lupa membawakan bekal minum untuk ayahnya. Pekerjaan Yonggu adalah petugas parkir di sebuah tempat bernama Happy Mat. Ketika Yonggu sedang menikmati jam istirahat dan menghitung uang gaji yang ia dapat, tiba-tiba muncul seorang anak kecil yang membawa tas Sailor Moon yang dibeli dari toko kemarin. Saat itu, Yonggu mengejar anak tersebut dan berharap agar tas Sailor Moon tersebut bisa dimiliki Yesung. Dalam perjalanan di sebuah geng yang sepi, tiba-tiba anak tersebut jatuh dan sudah tak sadarkan diri. Sontak, Yonggu melakukan pertolongan pertama dengan memberikan nafas buatan dan melonggarkan pakaian anak tersebut agar mudah untuk bernafas. Tapi naasnya, kejadian tersebut ternyata menjadi petaka baginya. Karena di saat yang bersamaan,
ada seorang wanita yang sedang berjalan melihat aksi Yonggu tersebut. Karena kondisi jalanan yang sepi disertai rasa panik dari wanita tersebut, Yonggu menjadi terlihat bersalah karena seperti sedang melakukan pelecehan terhadap anak tersebut. Padahal Yonggu bermaksud meminta tolong kepada wanita tersebut, tapi wanita itu malah pergi dan berteriak minta tolong meninggalkan Yonggu. Di lain waktu, Yesung menanti ayahnya karena sampai larut malam dia tidak mendapatkan kabar apapun dari ayahnya. Yonggu yang sedang di dalam kantor polisi menjadi bulan-bulanan para polisi karena kesalahpahaman yang dibuatnya. Keesokan harinya, Yonggu dibawa polisi untuk melakukan olah TKP. Tapi parahnya, di sana ada 2 polisi yang memanipulasi kejadian tersebut dan melebih-lebihkan tragedi tersebut dengan iming-iming Yonggu bisa pulang bersama anaknya kembali, yang bikin seakan-akan Yonggu malah terlihat melakukan kejahatan dan melakukan pelecehan seksual kepada korban. Yesung yang pergi dari rumah menuju TKP kaget melihat bahwa ayahnya sedang menjadi tersangka di TKP. Mereka berdua pun saling berteriak dan memanggil satu sama lain. Saat itu Yonggu menjadi tahanan dengan nomor baju 5482. Di dalam sebuah penjara dia terjerat banyak kasus, yaitu kasus penculikan, pembunuhan, dan pemerkosaan anak. Hingga akhirnya Yonggu melihat sebuah telepon. Dia mencoba untuk menghubungi Yesung, tapi tentu saja polisi keberatan untuk memberikan telepon itu. Sampai pada akhirnya Yonggu kena pukulan gagang telepon dari kepala sipir yang bernama Jang Min-hwan. Yonggu langsung diseret dan dimasukkan ke dalam penjara nomor 7. Di penjara tersebut, dia bertemu 5 tahanan lainnya yang bernama Bong-sik, Chung-ho, Man-bum, So Yang-ho, dan kakek Seo. Di dalam penjara, So Yang-ho memerintahkan Chung-ho untuk membacakan catatan kasus yang dibawa oleh Yonggu. Mendengar bahwa Yonggu melakukan kasus pembunuhan dan pelecehan anak, kelima tahanan tersebut langsung meradang dan langsung memukuli Yonggu sambil menutupinya dengan selimut. Tetapi setelah membaca sidang dan hukuman mati yang akan diterima Yonggu, mereka berhenti dan tidak lagi memukulinya. Di hari yang sama, Yesung dibawa ke sebuah panti asuhan. Karena dia tidak tahu kapan ayahnya pulang, Yesung berinisiatif untuk menempelkan alamat dan nomor telepon panti yang ia tinggali, agar saat ayahnya kembali, dia tidak bingung untuk mencari Yesung kemana. Di dalam penjara terjadi sebuah insiden, yaitu Sang Myun bos dari komplotan tahanan lain tidak terima dengan So Yang-ho. Sang Myun tidak terima karena So Yang-ho sedang melakukan bisnis yang dapat merugikannya Sang Myun. Sambil menyuruh anak buahnya meruncingkan ujung sikat gigi, Yonggu yang melihat hal tersebut berlari mengorbankan dirinya untuk melindungi So Yang-ho. Mengetahui hal tersebut, So Yang-ho kembali membalas dengan memukuli Sang Myun hingga terjatuh. So Yang-ho ingin membalas kebaikan dan pengorbanan Yonggu dengan memberikan apapun yang ia mau. Tapi Yonggu menolak tawaran Song-ho. Dia hanya ingin bertemu Yesung, anaknya. Suatu hari, di dalam penjara mengadakan suatu acara paduan suara. Siapa sangka, ternyata Yesung menjadi salah satu dari 3 anak kecil yang mengikuti paduan suara tersebut. Saat para tahanan dan paduan suara mulai menari, Yesung ditarik dari belakang panggung oleh Man-bum dengan tubuhnya yang imut dan kecil. Yesung dimasukkan ke dalam sebuah kardus berisi roti dan dibawa ke dalam penjara untuk dipertemukan dengan Yonggu. Momen ini membuat kelima tahanan di penjara nomor 7 merasa sedih karena ini adalah pertemuan pertama Yonggu dan Yesung di dalam penjara. Dan Yonggu mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka karena sudah membantu dipertemukan oleh anaknya. Situasi menjadi rumit karena Bong-sik merasa panik. Jika hal ini diketahui oleh petugas sipir penjara, maka masa hukuman mereka akan diperpanjang.
Merasa ketakutan dan panik, Bong Sik berteriak memanggil sipir dan mencoba melaporkan hal ini. Sang sipir yang mendengar kegaduhan ini dengan cepat menghampiri penjara nomor 7 untuk memeriksa keadaannya. Dengan cepat, Yesung lalu duduk dan bersembunyi di bawah Bong Sik dan memegang jarinya dengan tatapan yang memelas. Bong Sik yang mengetahui hal tersebut akhirnya merasa kasihan. Walau hanya 30 menit berlalu, Yesung belum puas bertemu dengan ayahnya. Dan sekarang Yesung meninggalkan ayahnya sendiri. Yesung bersikukuh, tidak mau meninggalkan penjara tersebut. Dia ingin hidup di sana bersama sang ayah. Dalam keadaan panik, So Yang Ho pun membuat kesepakatan kepada Yesung bahwa dia akan berjanji untuk membawanya kembali lagi ke dalam penjara dan bertemu dengan ayahnya. Saat Yesung akan dikembalikan ke paduan suara, ternyata mobil yang dinaikin Yesung sudah pergi dari penjara dan Yesung kembali lagi di penjara bersama ayahnya dan para tahanan yang lain. Yesung menikmati kebersamaan ini dengan ayahnya. 2 hari berlalu dan Yesung semakin menikmati momen kebersamaan ini dengan ayahnya. Hal ini semakin membuat curiga tercium oleh petugas sipir penjara. Di malam yang sama, saat Jan Ming Huan melihat hasil foto dari acara paduan suara yang diadakan di penjara, dia melihat ada yang ganjil dari foto tersebut karena menghilangnya 1 dari 3 anak kecil yang ada di atas panggung. Benar saja firasat dari ketua sipir tersebut saat dia menghampiri penjara nomor 7. Dia mendapati seorang bocah perempuan yang sedang disembunyikan oleh para tahanan. Yesung saat ini sudah kembali ke panti asuhan dan terus menangis karena berpisah kembali dengan sang ayah. Di malam berikutnya, saat Yonggu masih berada di dalam penjara pengasingan, terjadi kebakaran hebat di salah satu penjara. Penyebab dari kebakaran tersebut adalah Sang Myun yang terus membakar dan menyebarkan api dengan bensin. Kejadian tersebut membuat para sipir mengevakuasi semua tahanan yang ada di dalam penjara menuju ke halaman luar. Yonggu pun juga berhasil dikeluarkan dan dilepaskan oleh seorang sipir dari dalam penjara pengasingannya. Jang Ming Huan berada di tempat yang sama dengan Sang Myun, sedang membujuk Sang Myun untuk berhenti melakukan hal gila tersebut. Beruntung, Yonggu yang melihat ketua sipir dan Sang Myun yang masih berada di dalam ruang terbakar mencoba menolong mereka berdua, tapi karena keadaan sudah kacau dan tidak ada yang membantu mereka, tanpa pikir panjang, Yonggu masuk ke dalam api, kemudian menolong mereka berdua. Keesokan harinya, Jang Ming Huan terbangun di dalam ruang kesehatan dan dia tidak mengingat apa yang terjadi. Saat dia bertanya kepada dokter, dokter pun menjelaskan bahwa yang sudah menyelamatkan nyawanya dari kebakaran tersebut adalah Yonggu. Dokter tersebut malah merasa janggal kenapa ada seorang penculik aneh yang malah menyelamatkan dan bertaruh nyawa untuk orang lain. Yesung sudah mulai masuk ke sekolah. Guru Yesung yang sangat khawatir dengannya sampai memeriksa tempat tinggal Yesung. Di dalam kelas, Yesung meminta gurunya untuk menemaninya berkunjung ke penjara untuk bertemu dengan sang ayah. Selama berkunjungan, Yesung dan Yonggu terlihat sangat senang dan mereka pun kembali bercanda dengan sangat gembira. Tapi itu tidak bertahan lama karena saat petugas sipir menarik keluar kembali Yonggu karena batas waktu berkunjung telah usai. Yonggu pun berjanji bahwa dia akan keluar dan pulang untuk bertemu kembali dengan Yesung. Ketua sipir tersebut terus saja memperhatikan mereka. Hingga Yesung yang saat itu sedang dirawat di rumah sakit, memohon kepada Jang Ming Huan bahwa dia ingin ditangkap agar bisa kembali bertemu dengan ayahnya di penjara. Tiba-tiba, entah apa yang dipikirkan oleh ketua sipir, dia membawakan kotak kardus ke penjara nomor 7, sebuah kardus. Para tahanan mengira yang ada di dalam itu adalah kue beras. Tetapi semuanya terkejut karena Yesunglah yang ada di dalam kardus tersebut. Kemudian, Yonggu menuju ke ruangan Jang Ming Huan pun langsung mengucapkan banyak-banyak terima kasih karena telah mempertemukannya dengan dia dengan anaknya, yaitu Yesung. Hari-hari berjalan seperti biasa.
ketua sipir yang menjemput Yesung dari sekolah mengajaknya berkunjung langsung ke dalam penjara nomor 7. Di dalam penjara, Yesung terlihat akrab dengan para tahanan. Saking akrabnya, Yesung sampai mengajari mereka cara menulis dan membaca yang benar. Lalu, dia juga turut membantu Bongsik untuk menghubungi istrinya yang baru melahirkan. Keputusan sidang Yonggu sudah ditetapkan dari pengadilan dan kelima tahanan itu sepakat membuat reka ulang kejadian untuk membantu mempersiapkan Yonggu di dalam persidangan. Semua fakta sebenarnya terungkap saat mereka melakukan reka ulang kejadian yang mereka buat sendiri. Saat itu korban sedang berjalan di jalan yang sepi dan diikuti oleh Yonggu dari belakang. Karena saat itu suhu mencapai minus 18 derajat, korban terpeleset dan tergelincir es yang licin. Saat terjatuh, korban menarik sebuah tali tapi bukannya menahan dia. Hal itu malah membuat batu bata yang ada di atasnya menimpa kepala si korban yang membuat korban tewas di tempat. Melihat hal tersebut, Yonggu yang sudah belajar tentang CRV atau pertolongan pertama nafas buatan langsung mempraktekannya pada si korban. Tapi karena kondisi yang Yonggu yang sulit untuk berbicara, panjang dan jelas, akhirnya dia menjadi tersangka dan ditambah lagi yang menjadi korban adalah anak perempuan satu-satunya dari seorang komisaris jenderal polisi. Di persidangan masa sekarang, Yang Ho, Man Bum, dan Ming Hwan menjadi saksi. Mereka membantah semua tuduhan yang diberikan kepada Yonggu. Ming Hwan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dan juga tahu kalau Yonggu tidak bersalah. Tetapi, dia hanya seorang ketua sipir di sebuah penjara. Dia tidak memiliki hak dan kewenangan apapun dalam kasus Yonggu. Saat di dalam penjara, Yonggu dibantu teman-teman satu selnya untuk terus berlatih guna meningkatkan daya ingat Yonggu saat nanti di persidangan. Teman-temannya berharap bahwa dia bisa mengungkapkan apa yang sebenarnya terjadi. Saat di persidangan, Yonggu malah terdiam dan tidak menjawab pertanyaan dari jaksa penuntut. Karena sebelumnya Yonggu dipukuli dan putrinya diancam akan dibunuh oleh komisaris polisi. Yonggu dengan mentalnya yang lemah itu tentu aja panik saat di persidangan. Dia cuma bisa terdiam dan memikirkan ancaman dari si komisaris polisi yang membuat Yonggu terintimidasi psikologisnya. Dan terpaksa harus mengaku di depan hakim bahwa Yonggu memang melakukan hal itu. Tuntutan dari jaksa penuntut Yonggu sebagai terdakwa ditolak dan hukuman persidangan tingkat 1 diberikan kepadanya. Alhasil, Le Yonggu diberikan hukuman mati. Di sisi lain, Yesung diajak Ming Hwan untuk tinggal di rumahnya. Bersama sang istri, mereka bertiga melakukan banyak hal bersama layaknya seorang keluarga. Tidak lupa, Yesung selalu mengirimkan surat kepada Yonggu. Dia sangat bahagia saat membaca surat dari Yesung. Hari penetapan hukuman mati Yonggu semakin dekat, tepat pada tanggal 23 Desember. Sebentar lagi akan diadakan pentas tahunan di dalam penjara. Para tahanan sel nomor 7 membuat sebuah rencana besar untuk menyelamatkan Yonggu dari hukuman mati. Mereka akan memanfaatkan pentas tersebut untuk menyelamatkan Yonggu agar bisa kabur dari penjara. Semua persiapan sudah matang dan rencana siap untuk dijalankan. Kelima tahanan pun membuat rencana meloloskan Yonggu. Pentas diawali dengan sulap yang dilakukan oleh seorang sipir dan para anggota paduan suara bernyanyi. Kemudian, anggota paduan suara pun turun ke panggung dan memegang satu persatu tangan dari sipir dan tahanan. Salah satunya adalah Yonggu yang dituntun oleh Yesung menuju pintu keluar. Di balik pintu tersebut sudah ada balon udara yang siap untuk terbang. Para tahanan mengajak Yesung dan Yonggu agar segera menaikinya dan terbang keluar dari penjara tersebut.
Setelah berhasil terbang, mereka pun bersorak-sorai. Para penjaga yang mulai sadar Yonggu akan kabur, berhasil dicegah oleh para tahanan lainnya. Namun semua itu gagal karena seutas tali yang mengikat pada keranjang balon udara tersebut tersangkut di pagar pembatas. Walaupun begitu, Yonggu dan Yesung sangat menikmati pemandangan sunset pada sore hari itu, tanggal 23 Desember, hari di mana Yonggu dijatuhi hukuman mati. Para tahanan memberikan kue dan hadiah kado kepada Yesung. Yonggu lalu mengeluarkan kotak besar dan di dalam kotak tersebut berisikan tas warna kuning bertuliskan Sailor Moon yang selama ini diinginkan oleh Yesung. Dia sangat berterima kasih pada ayahnya karena telah memberikan hadiah yang diinginkan selama ini. Yonggu bercerita bahwa dia sangat bahagia karena telah memiliki anak yang pintar dan cerdas seperti Yesung. Dan dia sangat bangga karena sudah menjadi ayah yang telah membesarkannya hingga saat ini. Menuju tempat eksekusinya terakhir, disinilah saat-saat terakhir Yonggu dan Yesung akan berpisah untuk selamanya. Di masa sekarang, saat di persidangan, hakim telah menerima kesaksian bahwa tidak ada bukti yang cukup kuat bahwa Yonggu telah melakukan kesalahan pada kasus tersebut. Lalu hakim pun memutuskan bahwa Yonggu tidak bersalah dan menarik hukuman mati. Tetapi semua ini sudah terlambat karena Yonggu sudah tidak ada lagi di dunia ini. Saat ini, Yesung hanya ingin membuktikan kepada semua orang yang ada di persidangan bahwa Lee Yonggu tidak akan dan tidak pernah melakukan kejahatan yang sangat keji tersebut karena Yesung sangat paham betul seperti apa ayahnya. Dan film pun diakhiri dengan Yesung yang sudah dewasa mengingat kembali masa lalu bersama ayahnya saat di dalam balon udara. Itulah akhir dari film Miracle in Cell No. 7. Banyak kejadian dan perasaan sedih yang tidak akan bisa diungkapkan antara orang tua dan anak karena sejatinya semua pengorbanan dan kasih sayang seorang ayah tidak
akan pernah tergantikan oleh siapapun. Film ini menunjukkan betapa besar pengorbanan orang tua demi anaknya, bahkan hingga mengorbankan nyawa. Hal ini mengingatkan kita akan cinta yang tulus dari orang tua.